Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik lama ibu-ibu. Ulang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Pada malam kini alhamdulillah ibu-ibu ya bapak, di malam yang mulia ko Allah kumpuan awak di tampe yang mulia ko. Dan insya Allah beserta orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka melaksanakan sholat isya berjemaah, dilanjutkan dengan tausiah, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjemaah. Sado yang wak lakon tadi ibu japa tidak terlepas dari rahmat dan nikmatnya Allah. Paling tidak ada 3 nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita nikmati secara sempurna pada malam hari ini, yang mengantarkan kita untuk hadir ke masjid pada malam hari ini. Yang pertama yaitu nikmat kesempatan. Karena kesempatan dari Allah kita bisa hadir ke siko. Artinya bana ndak ada keluarga awak yang sakit yang membutuhkan awak, yang untuk mau ninyo di rumah sehingga awak bisa hadir ke masjid. Itu nikmat yang gadang ibu-ibu yang pertama yang kita nikmati diberikan oleh Allah ke awak, yaitu nikmat kesempatan. Yang kedua kehadiran kita ialah karena kesehatan yang diagikan oleh Allah ke awak. Lah diagi kesempatan, yang kedua diagi kesehatan. Ndak ada awak yang sakit dah, sehingga mak yang hadir di sekolah sehat-sehat sadonyo. Maka itu ialah nikmat yang kedua. Yang ketiga ialah nikmat keimanan. Karena keimanan yang diagi di Allah mengantarkan awak hadir ke siko. Kalau timpang salah satu ibu-ibu jo bapak, lai diagi di Allah kesehatan, lai diagi kesempatan, tapi iman yang kurang, ndak jo bisa hadir ke masjid. Orang azan masjidnya kadang-kadang duduk di rumah, di sekitarnya ndaknya main di jalan. Apa yang ndak ada? Ini sehat, ini diagi kesempatan di Allah, tetapi karena iman dado ndak juga bisa hadir. Maka untuk itu ibu-ibu bapak, kita yang hadir dalam masjid kini kok orang yang diberikan oleh Allah nikmat secara kamal, secara sempurna, maka tidak ada kata yang kita pantas kita ucapkan kepada Allah kecuali kalimat syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kula lasa wa baca malah sering mana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cuman prakteknya barangkali yang kurang ibu bapak. Kalau secara teori ayatlah mengecehan, ketika kita bersyukur pastinya tambah sehatnya badan awak tari. Nyagi piti 1000 je sehari tapi barokah ndak biabi dah. 1000 penghasilan awak seharinya pi ndak habis-habis. 1000 penghasilan awak sehari tapi tinggal 10.000 le. Ma berkah ibu bapak. Itu salah satu bentuk nikmat diagi di Allah. Ketika kita bersyukur kepadanya diagi keberkahan. Tetapi ketika kita ingkar atau kufur terhadap nikmat, inna azabil syadid, inna itu huruf taukid kalau kajian bahasa Arabnya. Ketika ayat Al-Quran setelahnya atau sebelumnya ada inna, berarti kandungan ayat setelahnya itu ialah sesuatu yang sangat bermakna. Bukan berarti Al-Quran itu yang lainnya tidak bermakna, tetapi ayat Al-Quran itu dibagi dengan kajian-kajian lughahnya ibu-ibu ya bapak. Yang berhormati Ketua Pengurus Masjid beserta staf, Bapak alim ulama cerdik pandai pemuka dan masyarakat, ibu-ibu undo kandung, pemuda dan pemudi, syababul yaum rijal ghad, khususnya kepada anak-anak kami yang mencatat. Wagi judulnya. Judulnya pada malam hari ini ialah menjadi umat yang sempurna menuju Islam yang kafah. Berbeda aja yang itu. Jadi judulkan kalau di orang penceramah ya, bang itu. Pertama ibu jo papa, ambo mohon maaf dulu hati namu pribadi, jo keluarga, ya nak, karena awak jemaah di siko, ambo ndak ustaz di siko tapi jemaah masjid, yang ambo dulu pengurus jo kini yo jo, hati namu pribadi, baik secara kedinasan, secara pengurus atau secara pribadi jo jemaah, karena ulun terlambat rasanya lah ibu jo papa, karena puasa kita gue jangan sampai tergantung pahalonyo antara langit jo bumi. Sebelum kita saling memaafkan, ambo pada malam kini ibu bapak mohon maaf ke ibu bapak sadonyo dan ambo lah magi ibu bapak maaf. Abadi ibu bapak dong. Lagi mau apa? Dan ambo kini ndak ceramah dah.
ambo membaca yang ada. Kau ceramah ko orang tua ambo ceramah ada pak ambo siko ada mak ambo kamu ceramah kan tak mungkin dah. Judulnya pada malam kini ibu ya apa? Yaitu menjadi umat atau khair ummah menuju Islam yang kafah. Landasan kajian kita malam ko surah Ali Imran ayat 110. Beko ada kaitannya Ali Imran ayat 102, 104 sampai ayat 110. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 110, ibu-ibu jawab apa? Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diutus kepada manusia dengan syarat adalah ta'muruna bil ma'ruf, yang kerjanya menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, asbabun nuzul ayat gue ibu secara ringkasnya, dua orang Yahudi bertanya kepada para sahabat. Kecil Yahudi itu berdebat bahwa agamaku Yahudi Nasrani itu ialah agama yang lebih baik daripada agama kamu. Kami yang mengembangkan dan mendakwakan agama kami itu lebih baik daripada kamu. Dijawab oleh sahabat. Bertengkar mereka. Dalam pertengkaran itu turunlah surat Ali Imran ayat 110 itu. Itu satu versi. Dijelaskan oleh Allah bahwa yang terbaik itu ialah memang agama Islam. Nah, dalam tafsir kita baca ibu-ibu bapak berbagai versi. Yang pertama qala Ibnu Abbas, siapakah yang dimaksud dengan khairu ummah? Umat yang terbaik itu siapa? Apakah kita yang berada dalam masa kini hidup di zaman kini termasuk khairu ummah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110? Dalam tafsir yang pertama kita baca, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan khairu ummah adalah humul ladzina hajaru min Makkah ila Madinah wa syahadu Badron wa Hudaybiyah. Kece Ibnu Abbas ibu-ibu ya bapak, yang dimaksud dengan khair ummah pada surah Ali Imran ayat 110 ialah orang-orang yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ikut perang Badar. Yang mereka juga ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Kalau ibu-ibu jawab apa kita merunut kepada pendapat yang pertama maka kita yang hadir dan hidup di zaman kini tidaklah termasuk golongan khairu ummah. Tapi Umar bin Khattab mengajari ibu-ibu jawab apa? Kalau Umar bin Khattab, siapakah yang maksud dengan khairu ummah? Yaitu man fa'ala fi'alahum, orang yang melaksanakan perbuatan sama dengan perbuatan mereka, kana misluhum, mereka sama dengan orang-orang yang terdahulu, kendati pun hidup tidak sezaman dengan mereka, kendati pun dia tidak hijrah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah, kendati pun ia tidak ikut perang Badar, kendati pun dia tidak ikut dengan perjanjian Hudaybiyah, tetapi ketika dia melaksanakan amalan yang dilakukan oleh amalan Rasulullah, sahabat dan pengikutnya, maka dia termasuk khairu ummah. Itu kece Umar bin Khattab. Nah, sikut muncul pertanyaan wa ibu-ibu jawab apa? Lai kata masuk awak dua pendapat kok pendapat Ibnu Abbas tentu ndak sezaman jenyo di ibu jawab apa. Tetapi agak mendekati ibu jawab apa, yaitu pendapat Umar bin Khattab bahwa kita juga bisa termasuk khairu ummah ketika kita melaksanakan amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 110 itu sangat menarik ibu-ibu jawab apa. Allah menjelaskan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat kita menjadi khairu ummah itu ada 3. Yang pertama ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat itu kalau kita analisis sangat luar biasa. Allah tidak meletakkan iman sebagai landasan pertama
menjadi khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ada wa ataf namanya. Wa ataf itu mutlak. Artinya ibu-ibu bapak, ayat ini menjelaskan bahwa tiga ini mutlak harus dimiliki oleh seseorang ketika dia mau menjadi khairu ummah. Allah tidak letakkan iman yang pertama. Allah letakkan yang pertama itu ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita baca dalam tafsirnya dijelaskan di situ, karena orang-orang yang khairu ummah, gue ibu-ibu bapak, keimanannya ndak diragukan lagi dong. Awak yang hadir ke masaji kini gua itu dasarnya keimanan. Karena keimanan kepada Allah lah kita hadir. Persoalannya, mampukah kita mencegah daripada kemungkaran? Mampukah kita mengajak orang berbuat baik? Itu yang persoalkan. Kalau iman tidak persoalkan lagi. Nah, kalau kita hubungkan ibu-ibu bapak dengan surah Ali Imran ayat 102, 103 ayat 100 sampai, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'tasimu bihablillah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di situ ada 3 syaratnya tambahan selebihnya dari surah Ali Imran 110. Yang pertama ialah syarat menjadi umat terbaik itu harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa'tasimu bihablillah. Kita harus menghubungkan tali dengan Allah, wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai, artinya bersatu. Terdirinya negara di Madinah itu adanya kaum Ansor dan Muhajirin. Kalau tidak ada kaum Ansor dan Muhajirin, tidak berdirilah sistem kekhilafaan di Madinah. Kalau kita baca sejarah ibu bapak. Yang ketiga ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita batu-batu mengajak kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Iko yang sulit ini ibu bapak. Kalau kita orang Minang kan adik bahasa di syarak bersenikan kitabullah. Syarak mengatur adik memakai. Yang dikecen syarak itu yang dipakaikan oleh adik. Orang Minang itu kan nggak wambu sering jo bahas kau dulu. Kau nakan berajo ke mama berajo ke pengulu berajo kalu jo patui. Artinya mana ibu bapak? Islam itu sangat, orang Minang itu sangat peduli terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar go dipabian dalam suatu nagari, suatu bangsa, suatu negara, Allah akan datangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya ialah Allah akan datangkan pemimpin yang zolim untuk awak. Jangan wak keti atilo, pemimpin wak zolim. Zalim pemimpin ada semua, bukan pemimpin yang zalim. Itu sunnah yang dijelaskan oleh Allah. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ndak ditagan lain. Di situ orang babuek jahe wa ani yang se. Kanakan awak tu hanya kanakan awak se kini. Dulu kanakan sianu kanakan awak juga. Kalau kini kan tidak. Ketika ada seseorang babuek kanakan mamak tu yang babuek jahe. Mamak ko ndak mau mana gua. Ba ko ndak mau mana gua. Takui wak sagan awak ndak kanakan awak dah. Ajaran Minangkabau ndak seperti itu. Islam menjelaskan kepada kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamanakan sian turang saya kalau nya berbuat salah wajib wa tagua. Karena adik berseni syarak bersenikan kitabullah. Syarak mengatur adik memakai. Kendati pun adik itu dibagi dengan berbagai macamnya ibu bapak. Tetapi yang jelas adik sebana adik itu ialah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Barangkali ko yang dapat yang sampaikan ibu bapak, Ramadan lampi 2 balik kecak bang tadi, ada yang sebalik mungkin puasa baru, ada yang kedua balik kan itu. Itu tidak masalah. Ramadan ialah bulan rahmah, syahrul rahmah, syahrul bir, syahrul silah dan syahrul taqwa. Mari kita sama-sama ibu-ibu yang menjadikan Ramadan go dan kita raih kasih sayang di antara awak. Mari kita sama-sama berbuat baik. Mari kita hubungkan silaturahim kok selama kok mulai-mulai putih. Mari kita cari ketakwaan. Bukankah tujuan dari Ramadan itu ialah la'allakum tattaqun? Bahas setelah Ramadan tu rami wa Ramadan di masaji. Setelah Ramadan kita berharap lebih rami lolai. Kalau Ramadan bawa lah mulai bakasih sayang. Setelah Ramadan lebih bakasih sayang lolai ndaknya ibu bapak. Kalau Ramadan go banyak berinfak, maka setelah Ramadan lebih banyak lo berinfak. Karena Syawal artinya bulan peningkatan. Barangkali ko yang ada yang mau sampaikan yang salah tentu datang dari ambo mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Kalau ndak berkenan ambo juga mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.